Halo Sobat Diet, kembali lagi bersama TubiDP, belajar bersama Diet Pintar. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah kupas tuntas konsep dari kurva permintaan. Kali ini akan dibahas materi terkait kurva penawaran. Tapi, Sobat jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya Sob. Sobat pasti sudah tahu bahwa setiap transaksi yang terjadi di sebuah pasar tidak akan terlepas dari hukum permintaan dan penawaran. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan hukum penawaran di dalam pasar? Jadi gini Sob, kalau kita kembali lagi pada pembahasan sebelumnya terkait teori permintaan, maka Sobat bisa mengetahui bahwa semua hal yang kita bahas di dalam teori permintaan adalah mengenai perilaku dari sisi konsumen. Maka dari itu, teori penawaran adalah kebalikannya nih. Teori penawaran akan sangat dekat dengan perilaku dari sisi penjual atau produsen di dalam pasar. Secara umum, kita bisa katakan bahwa teori penawaran merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga jual di pasar. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, misal Sobat adalah seorang pedagang mangga. Ketika harga jual mangga di pasar adalah 10.000 per buah, maka pada saat itu, keinginan Sobat untuk menawarkan atau menjual mangga adalah sebanyak 25 buah. Tapi, ketika harga jual mangga naik menjadi 15.000 per buah, maka keinginan Sobat untuk menjual buah mangga akan semakin meningkat, yaitu Sobat ingin menjual mangga sebanyak 50 buah. Nah, inilah konsep dari hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di dalam pasar akan semakin banyak. Tentunya perilaku para produsen di dalam pasar dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor ini bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran di pasar. Faktor-faktor itu adalah pertama, harga barang itu sendiri. Jelas ya Sob, seperti yang sebelumnya aku jelaskan. Yang kedua yaitu biaya produksi. Jika Sobat memproduksi suatu barang dengan biaya produksi yang tinggi, maka hal ini akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh Sobat Diet sebagai seorang produsen. Oleh karena itu, kenaikan biaya produksi dapat membuat jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Yang ketiga yaitu teknologi. Jika produsen menggunakan teknologi yang semakin maju, maka produksi barang dapat ditambah dengan proses yang lebih cepat. Hal ini tentu dapat membuat jumlah barang yang ditawarkan di pasar akan semakin banyak. Oke Sobat Diet, sekarang Sobat sudah paham kan mengenai hukum penawaran? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Sob. Tapi aku ada informasi nih buat Sobat Diet. Jadi buat Sobat yang mau request materi tertentu, bisa banget chat di kolom komentar ya. Bye-bye.